إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحمد الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ونستهديه ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدي ولد آدم يوم القيامة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Mujahidin, hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak pujian atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kesehatan, panjang umur, wabil khusus hidayah taufiqiyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan di dalam hati kita untuk istijabah seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan amalan-amalan Ramadan yang walillahil hamdu wal minnah. Dalam malam hari ini kita masuk malam yang ke-12 Ramadan. Ini semata-mata bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, tetapi semata-mata karena nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan siyam, qiyam, tilawatil Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika menafsirkan surah Al-Baqarah 183, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yaqulullahu ta'ala mukhatiban lil mu'minina fi hadhihi al-ummah amiran lahum bis-siyam, يعني الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. Beliau rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang khitab firman-Nya, tujuan firman-Nya itu untuk orang-orang yang beriman di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembari memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa, yakni menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa. Minum dengan sengaja, makan dengan sengaja, dan yang lain-lainnya, dengan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lantaran di dalam puasa itu ada tazkiyatun nufus, ada proses pensucian jiwa seorang hamba daripada perkara-perkara dosa yang menempel di hatinya,
dan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun iman, rukun Islam, yakni yang keempat. Padahal dari sejarah difardukannya puasa ini urutannya setelah fardu salat, baru fardu puasa, kemudian fardu zakat. Tetapi di dalam meletakkan posisi puasa dalam rukun Islam, diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun Islam yang keempat setelah salat dan setelah zakat, dikarenakan oleh para ulama mengatakan ada masyaqqah yang lebih besar terhadap fisik dan jiwa manusia di dalam melaksanakan ibadah yang satu ini ketimbang salat dan zakat. Salat masyaqqahnya tidak begitu banyak, zakat masyaqqahnya hanya pada harta, tetapi puasa pada jiwa dan fisik manusia. Kemudian haji, jiwa, fisik, dan sekaligus harta manusia. Ada pengorbanan di situ. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana maklum bahwa tujuan daripada puasa ini adalah mencapai predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan itu tidak akan diraih oleh seorang hamba kecuali hatinya suci daripada dosa dan suci daripada akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Oleh karena itu, salah seorang ulama yakni mengatakan, ulama suluk, bahwasanya tidak ada cara lain untuk mensucikan jiwa manusia kecuali melalui agama ini. Inna ad-dina lil akhlaqi karruh. Sesungguhnya agama ini terhadap akhlak umpama ruh bagi akhlak. Akhlak yang tidak ada agama maka dia tidak ada ruh. Wal akhlaqa lirruhi kal jaw. Dan akhlak, perumpamaan akhlak terhadap ruh manusia seperti iklim ruh manusia. Gimana keadaan ruh manusia, nafs manusia, jiwa manusia, baik atau buruk, itu tergantung akhlaknya. Tetapi bagaimana keadaan akhlak manusia, itu tergantung dinnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh benar-benar berada di atas agama yang agung. Kalau kita membaca tafsir, khuluq itu diterjemahkan akhlak, tetapi kalau kita baca tafsir turath, itu khuluq adalah din. Khuluq adalah din, lianna ad-din huwal khuluq wal khuluq huwa ad-din. Oleh karena itu para ulama suluk mengatakan, inna ad-dina lil akhlaqi karruh. Agama, yakni agama Islam ini, perumpamaannya bagi akhlak seperti ruhnya akhlak. Dan perumpamaan akhlak yang diisi dengan agama itu seperti iklimnya jiwa seseorang atau ruh seseorang. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, kalau ingin kita sehat secara fisik, tentu kita merujuk kepada dokter-dokter ahli gizi, ahli yang lain-lainnya agar terjaga fisik kita. Kalau ingin kita pintar, maka kita kembali kepada ahlinya, orang-orang yang mampu mencetak orang-orang pintar. Tapi kalau ingin ruh dan ruhani ini suci, maka kembalikanlah kepada yang menciptakan ruh itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan dan membimbing ruh kita ini adalah dengan cara berpuasa. Maka tidak ada cara lain untuk meraih ketakwaan itu melainkan dengan cara puasa dan ibadah Ramadan
yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menghidupkan bulan Ramadan selain dengan siyam, juga tilawatil Quran, juga sedekah, juga zikir dan doa, dan yang di penghujungnya adalah iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita taufik dan hidayahnya. Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان